Nah ini tingkat pertama masih sholat, tapi sholatnya lalai karena kesibukan. Tingkat kedua, ada yang bahkan sudah nggak sholat karena merasa sibuk. Masya Allah, sibuk kerja, sibuk proyek, sibuk ini, nggak sholat. Buatlah kesibukan yang tidak melanggar ketentuan Allah. Toh tidak akan mengurangi rizki. Apa dengan Anda pikir Anda bekerja, dapat kelihatannya banyak sampai 1 T dengan meninggalkan sholat, rizki Anda akan bertambah? Tidak. Ada orang yang di akhirat dikonfirmasi, kamu kok kenapa bisa ke neraka? Padahal kamu itu begitu populer saat di dunia. Kamu itu begitu dikenal saat di dunia. Kamu itu begitu terhormat di dunia. Malaikat nanya. Nanyanya ini ada nilai perendahan di dalamnya. Hei, orang yang terhormat, orang hebat saat di dunia, kok bisa ke neraka? Apa jawabannya? Lam naku minal musallin. Perhatikan, jawaban cepat langsung mengkonfirmasi. Karena itu nunnya dibuang. Asalnya lam nakun. Nunnya dibuang untuk memberikan pernyataan cepat bernada penyesalan. Kenapa dulu saya nggak lakukan ini? Lam naku minal musallin. Kami dulu nggak sholat. Kami menyesal kenapa dulu saya nggak sholat. Sekalipun. Jangan pernah engkau bersikap demikian. Yang tadi itu. Sesibuk apa sih engkau sampai engkau lupa akan meninggal? Sesibuk apa sih engkau sampai lupa dengan perintah Allah? Sesibuk apa sih engkau sampai enggak sholat? Sesibuk apa sih engkau sampai saling merendahkan? Sesibuk apa sih engkau bahkan kesibukanmu menjadikan kau menggadaikan akidahmu? Kalla, jangan lakukan itu. Sekalipun jangan pernah terjadi seperti itu. Aku sudah berikan yang terbaik untuk hidupmu. Hidup engkau dihormati, wafat engkau diberikan kenikmatan. Kalla, jangan pernah lakukan seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kembali ke surah Abasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sedikit sambungkan dari ayat 17 dulu. Kemudian nanti kita teruskan kepada pembahasan yang baru di hari ini. Qutilal insanu ma aktsarah. Karena sudah dibacakan tempo lalu, saya langsung ke maknanya. Qutilal insanu, celakalah manusia dengan segala kesibukan yang dijalaninya. Insan itu adalah nama yang melekat pada manusia dengan segala kesibukan aktivitasnya. Ya. Bismillah. Saya izin mempelankan karena sudah masuk ke inti pembahasan. Ya, supaya mudah untuk disimak, didengar dengan jelas. Al-insan. Al-insan adalah nama yang menunjuk pada manusia berdasarkan kesibukan aktivitasnya. Jadi gambaran singkatnya, dalam satu hari kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala waktu umumnya 24 jam. Saya sebut 24 jam ini sebagai waktu umum karena kita tidak tahu di antara kita dari 24 jam ini di jam yang mana kita kembali kepada Allah. Dari 24 jam ini, saya, Anda, kita, bapak dan ibu, kita semua kan punya kegiatan kan? Ya? Yang bagus itu direncanakan. Dibuat agendanya. Jam sekian saya kerjakan apa, jam sekian saya kerjakan apa. Itu nanti di antara petunjuknya ada di Al-Quran, misalnya surah 59 ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kemudian ditafsir di Quran surah 94 Al-Insyirah. Fa idza faraghta fansab. Kalau tugas satu selesai, rencanakan yang kemudian. Nah, paling bagus sebelum tidur disiapkan dulu. Besok mau mengerjakan apa, siapkan apa. Nanti bangun, direview agenda itu, disiapkan bukan hanya dunianya, tapi nanti juga aspek akhiratnya. Allah ridha tidak, tersusun tidak agendanya. Nanti kalau ini dikerjakan, pertaruhan dunianya bagaimana, konsekuensi akhiratnya seperti apa. Saya kalau mengerjakan ini, kalau saya meninggal, kira-kira saya ke surga atau ke neraka. Jadi kalau berpikirnya sampai ke situ, pekerjaannya terjaga. Anda mau kerja, mau mengerjakan proyek, saat yang sama ada tawaran korupsi. Bangun tidur sampai dipikirkan, kalau saya terima sogokan, terus saya meninggal, kira-kira ke surga enggak gitu. Ya, karena itu kalau Anda baca di Sunan Abu Daud nomor hadis 1367,
Rawinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, itu Nabi langsung mengajarkan saat bangun kita mereview itu melihat, mengecek, mengulang tuntunan berkehidupan yang secara singkat dibacakan dari Ali Imran, Quran surah 3 ayat 190 sampai ayat 200, 11 ayat. Ya, dari inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Perhatikan, ada zikir, ada fikir. Orang Islam tuh nggak bisa zikir saja. Bahkan zikir pun harus dengan fikir. Ya, kalau zikir tidak pakai fikir, nanti hilang makna zikirnya. Sambil difikirkan, sambil dipahami artinya. Contoh, maaf ya, sholat itu ada yang zikir saja, ada yang zikir dan fikir. Yang zikir saja apa diantaranya? Orang yang hanya sholat tapi tidak mengerti apa yang dibaca dalam sholatnya. Nah, orang yang seperti itu, kalau benar sholatnya sesuai rukun dan syaratnya, dia mendapat pahala dalam sholatnya, tapi tidak mendapatkan keberkahan manfaat sholat untuk kehidupan dunianya. Contoh, Allahu Akbar, dari mulai takbir, dibuka dengan takbir. Assalamualaikum warahmatullah, ditutup dengan salam. 2 rakaat sholat subuh, selesai. Dia tidak paham artinya. Dia ikhlas tunaikan, dia tunaikan dengan berjamaah misalnya, dia dapat pahala 10 kali 27. Selesai. Tapi ketika dia pahami artinya, dari mulai berdiri, kenapa berdirinya begini? Kenapa kakinya selebar bahu? Kenapa takbirnya begini? Nanti ada ilmu yang menjelaskan tentang makna ini, namanya ilmu hikmah. Ya, jadi nanti ibadah itu mesti dikerjakan dengan dalil. Jelas? Satu, ada dalil dulu tuh. Kalau yang makhdah, lihat dalil itu praktek contohnya. Jelas? Jadi nanti ada dalil, ada cara. Nah, yang ketiga, yang tertinggi, ada hikmah, menjelaskan kenapa bacaannya ini, kenapa caranya begitu. Nah, inilah fungsi Nabi mengajarkan itu semua. Ya, di mana ditemukannya? Yang standar di Al-Baqarah ayat 129. Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu 'alaihim ayatika, dalil. Wa yu'allimuhumul kitaba, cara. Wal hikmah, menjelaskan maknanya. Allahu Akbar. Apa dalilnya takbir angkat tangan? Oh, dalilnya misal ditemukan di hadis Nabi di Abu Daud. Sambil dia mengangkat tangannya, rafa'a yadayhi hadwa mankibaihi di Al-Bukhari, fayaqulu Allahu Akbar, mengucapkan Allahu Akbar. Angkat sejajar dengan bahu di sini. Atau kalau di Ibnu Majah, sejajar dengan daun telinga di sini. Sambil berkata Allahu Akbar. Nanti di ilmu hikmah dijelaskan kenapa tangannya diangkat begini. Ya, dan ini ada ilmunya dan ada kitabnya. Ya, misal Nadharat fi Ma'anis Shalah, Asrarus Shalah, ada banyak kitab. Saya waktu mengkaji fikih salat itu saya kumpulkan kitab-kitab terkait dengan makna itu. Angkat tangan, di antara maknanya buang urusan dunia ke belakang, pasrahkan dirimu pada Allah. Jadi kalau mau salat, dunia buang ke belakang. Yang jadi masalah ketika salat dunia masih di bawah. Makanya kenapa terjadi seringkali lisannya Allahu Akbar, tapi yang terjadi di pikiran itu kredit Hu Akbar. Ya, sendal Hu Akbar, jemuran Hu Akbar. Jadi ketika tangannya ngangkat, lisannya Allahu Akbar, pikirannya masih proyek. Karena itu takbir bisa digagalkan dengan suara panggilan telepon. Anda bayangkan tuh, Allahu Akbar, tang ting tung ting tang ting tung, itu bisa di cancel takbirnya tuh. Jadi masalah. Makanya orang-orang yang paham ini, sebelum dia salat, dia cancel dunianya dulu. Dia matikan dulu, ya kan? Selesaikan dulu, dia off-kan dulu, baru takbir buang dunia ke belakang. Dan ini ada maknanya lagi, kenapa tangan yang kanan menutup yang kiri, kenapa kemudian diletakkan di sini, ya, dan seterusnya. Nah, ini yang dimaksudkan, kembali lagi ke sini, ya, ada orang Islam itu, ciri pertamanya, dia berzikir dan berfikir. Dan fikirannya dituangkan dalam bentuk agenda. Makanya kenapa salat pertama disebut dengan subuh. Saya pernah sampaikan ini seringkali, dari kata asbah, yang diantara maknanya adalah sesuatu yang tersusun dengan rapi, agenda yang siap dieksekusi. Jadi idealnya begini, bangun tidur, agenda disiapkan, berdoa sama Allah, dibawa dalam sholat, dalam sujud itulah kita minta kemudahan pada Allah, supaya agenda yang kita siapkan itu diridhoi, diberkahi, dilindungi, dan dimudahkan oleh Allah. Idealnya begitu konsepnya. Pertanyaannya, apakah setiap yang bangun itu sudah punya agenda yang terukur? Teman-teman yang kuliah, gitu kan? Bapak-bapak yang kerja dan sebagainya, sehari itu mau kerjakan apa saja. Jadi dasarnya begini, sebetulnya standarnya orang Islam tuh nggak boleh, ya, nggak boleh di sini bukan masalah pahala dan dosa, ya, bukan halal haram, tapi standar
menjadi pribadi muslim itu sebetulnya nggak boleh kalau ditanya jam 9 di mana. Ya lihat ntar aja deh. Ya, dia terukur tuh. Nah, dari segala ukuran agenda ini, jadilah kemudian kegiatan, dari kegiatan ini menjadi kesibukan. Nah, kegiatan yang kemudian dikerjakan sehingga menjadi kesibukan itu yang disebut dengan nama insan. Qutilal insanu, apa kaitan dengan ayat? Celaka manusia itu dengan segala kesibukannya, ma akfarah, yang menjadikan kesibukan itu begitu ingkar. Iya, karena kesibukannya dengan perintah dan ketaatannya kepada Allah. Jadi ada kesibukan-kesibukan yang dikerjakan itu saat dilakukan dia